Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ketemu di pertemuan kedua, di minggu ke-12 kita, teman-teman, dan kita masih ada di modul yang ke-11 ya. Kita modul yang ada di modul yang ke-11, tapi kita sekarang udah pindah nih ya, udah pindah bukan di topik yang pertama lagi, tapi kita ada di topik yang kedua. Dan topik kedua ini kita bahasannya adalah abstrak. Ayo, apa nih abstrak, teman-teman? Bukan lukisan abstrak atau bukan juga warna abstrak ya, teman-teman. Saya ceritain dulu nih. Jadi teman-teman, abstrak dan ringkasan itu teman-teman ya kan kemarin di topik sebelumnya, di topik 1 itu kan kita bahas ringkasan ya. Ringkasan itu sama dengan rangkuman, cuma pemilihan diksinya saja yang berbeda. Nah, ringkasan dan rangkuman itu kan ringkasan dan rangkuman itu menyajikan kembali, teman-teman menuliskan kembali dari sebuah tulisan yang panjang, teman-teman buat jadi tulisan yang pendek gitu kan. Itu kan kalau ringkasan dan rangkuman. Nah, ini garis besarnya sama, teman-teman. Jadi, abstrak juga sebenarnya ini nih, kalau arti yang ininya, apa namanya, secara ini ya, secara yang teori banget gitu ya. Apa sih abstrak gitu? Abstrak itu adalah karangan ringkas berupa rangkuman. Loh, kok jadi sama-sama rangkuman sih? Apa bedanya nih, Miss? Oke, teman-teman. Jadi, kalau abstrak itu ya, kalau ringkasan dan rangkuman itu kita bisa menemukan di mana saja. Dalam artian kita tidak hanya menemukannya di dalam karya ilmiah. Teman-teman diminta oleh dosen yang lain meringkas, merangkum gitu ya, kan ada di mata kuliah. Dan kalau si ringkasan dan rangkuman ini ibaratnya teman-teman sudah mengenal sebelumnya. Di SD juga pasti ada tugas untuk meringkas, merangkum gitu ya, SMP, SMA juga ada. Nah, tapi kalau abstrak ini teman-teman, abstrak ini biasanya teman-teman tuh baru mengenalnya pas di zaman-zaman kuliah aja gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman abstrak ini rangkumannya gitu ya. Abstrak ini rangkumannya itu dari karya ilmiah. Ya, ingat nih teman-teman, dari karya ilmiah yang biasanya itu bentuknya bisa jurnal, bisa skripsi, bisa tesis atau disertasi gitu ya. Jadi teman-teman, kalau ringkasan dan rangkuman yang kemarin itu kan teman-teman bisa meringkas dan merangkum dari buku. Gitu kan ya? Dari buku atau juga teman-teman dari koran, dari artikel, dari wacana. Nah, kalau ini gitu ya. Jadi kalau si abstrak ini rangkumannya ringkas ini tentang sebuah penelitian ya, tentang sebuah penelitian, kan namanya karya ilmiah itu kan awalnya dari penelitian. Tentang penelitian yang sudah dicatatkan gitu. Jadi, nah, abstrak ini teman-teman, nah ini nah, kalau abstrak ini benar-benar dari karya ilmiah aja gitu loh. Dan gitu ya, dan abstrak ini memang dituliskan. Ya, dituliskan di dalam setiap karya ilmiah. Kan kalau misalnya buku itu rangkumannya tidak kalau misalnya buku itu kan rangkumannya misalnya hanya dalam beberapa kalimat aja gitu ya. Atau biasanya kalau buku itu rangkumannya kayak dari kayak dari komen dari orang-orang lain gitu ya. Atau misalnya jalan cerita sebuah novel gitu ya. Rangkumannya di belakang kan biasanya ada gitu ya. Nah, kalau ini teman-teman, si abstrak ini adanya justru di bagian awal, teman-teman. Ada di bagian awal sih karya ilmiahnya itu, karena abstrak ini teman-teman sangat penting. Kenapa dia sangat penting? Karena ini benar-benar membantu pembaca gitu ya. Ini benar-benar membantu pembaca untuk memahami memahami semua karya ilmiah itu. Jadi abstrak itu, kalau abstrak ini teman-teman benar-benar hanya ada di sebuah karya ilmiah, ada di skripsi, ada di tesis, ada di jurnal gitu ya. Ini benar-benar kayak bagian dari karya ilmiah kalau ini. Jadi ringkasannya itu bagian, dia masuk ke dalam bagian si karya ilmiah itu gitu kan. Kalau ringkasan rangkuman yang tadi itu kan hanya kayak apa sih, pendukung gitu. Nah, tapi kalau abstrak ini teman-teman harus ada ya. Jadi dia itu harus ada, teman-teman, harus ada banget. Oke. Bentar. Oke, nah ini. Isi dari abstrak. Jadi abstrak itu, teman-teman, ya abstrak itu terdiri dari latar belakang
ya. Jadi kenapa si penulis memilih topik ini sebagai inti dari karya ilmiahnya. Disebutkan juga tujuan. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Metode. Dan terakhir ada kesimpulan lagi dari semua yang dilaksanakan itu dibikin kesimpulan gitu. Jadi simpulan dari simpulan gitu ya sebenarnya. Kayak simpulan dari simpulan. Nah, oke teman-teman, nah ini abstrak. Jadi kalau di dalam jurnal gitu ya, nanti teman-teman akan kenal jurnal. Jurnal, di dalam jurnal itu abstraknya hanya ada satu paragraf saja, tidak lebih dari satu paragraf. Jadi si latar belakang, si tujuan, si metode gitu ya, si keseluruhan kesimpulan itu semuanya hanya ada di satu paragraf dan hanya ada 75 sampai 100 kata. Dan bentuknya itu kayak menjorok gitu ya, menjorok tidak menjorok, rata kanan dan juga rata kiri. Kalau abstrak tuh gitu, rata kanan dan rata kiri. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pindah ke karya ilmiah yang lain seperti skripsi, tesis atau disertasi, dia bisa lebih dari satu paragraf, teman-teman. Jadi, abstraknya itu bisa lebih dari satu paragraf. Tapi kalau saya sendiri nih, teman, ini saya sendiri ya. Teman-teman, kalau saya sendiri biasanya mengajarkan bahasa Indonesia itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mengajarkan dan menyarankan mahasiswa untuk membuat abstrak dari skripsi itu hanya dalam satu paragraf juga. Yang pastinya hanya karena tadi, kenapa abstraknya itu panjang-panjang kalau isinya itu hanya sebuah latar belakang, tujuan, metode, dan juga kesimpulan. Jadi kalau saya hanya meminta mahasiswa dan mengarahkan mahasiswa juga pada skripsi, abstrak dalam sebuah tesis itu hanya terjadi hanya dalam satu paragraf. Nah, tapi tentunya katanya lebih banyak. Ini ada di sekitaran 200 sampai 250 kata. Ya, jadi ini depends on dosennya juga sih. Cuma kalau saya biasanya bilang sama mahasiswa itu cukup deh satu paragraf aja udah cukup kok biar tidak terlalu banyak gitu. Karena kan memang abstrak itu sekali lagi balik lagi ke intinya, abstrak itu kan hanya sebuah ringkasan juga gitu loh. Apalagi ini ringkasan dari sebuah karya ilmiah. Jadi ya memang teman-teman tidak usah bertele-tele, teman-teman hanya menyampaikan intinya saja. Oke, itu teman-teman. Jadi abstrak juga ya ringkasan gitu, tapi ini dari sebuah karya ilmiah yang harus ada di sebuah karya ilmiah. Oke teman-teman, itu aja sih yang bisa saya sampaikan dari video ini gitu ya, dari video tentang abstrak ini. Nanti teman-teman bisa membaca lagi materi yang lain yang sudah saya publish di Indigo. Teman-teman bisa lihat video juga, video dari video lain tentang abstrak supaya teman-teman bisa lebih mengetahui gitu ya tentang si abstrak ini. Oke teman-teman, dari saya sih udah cukup sekian, itu aja. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video-video berikutnya dan kita ketemu di modul-modul berikutnya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.